kita mulai kebaktian hari ini, saya mau kita akan sedikit pengumuman. Seperti biasa ya, kita komsel dari hari Senin, dari hari Selasa multiculture bersama saya, Pastor Pani. Hari Rabu bersama Pastor Doni di Maskot. Hari Kamis online bersama Pastor Jeffrey. Hari Jumat ada di Botani bersama Pastor Villa. Hari Sabtu kita ada Teams juga, bisa hubungi Miss Puspa. Doa online hari Rabu jam 7.30 malam dipimpin oleh Pastor Nur. Yang ada waktu silakan bergabung. Juga ada kelas pemuritan hari Kamis jam 7.30 online bersama Pastor Nur juga. Sehabis ibadah kita, biasanya kita ada choir. Choir itu setelah ibadah host. Untuk Sabtu ini, setiap hari Sabtu kita ada ibadah rest and worship di minggu pertama. Minggu pertama, terus kita juga minggu kedua ada kebaktian di Wollongong bersama host of GKI Penuai. Dan kita ada kebaktian di nursing home juga di minggu ketiga. Silakan join jika Bapak Ibu ada waktu di hari Sabtu. Dan kita ada kebaktian di minggu keempat HOG di Lepington. Dan hari Sabtu malamnya kita ada NYC. Jadi kita terus beribadah semagi masih kita kuat. Kita percaya Tuhan memberi kita kekuatan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau sambut Tuhan Yesus di tempat ini. Karena kami tahu tanpa Engkau Tuhan ibadah ini sia-sia. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan, Engkau ada di tempat ini, Engkau mengurapi setiap kami di tempat ini Tuhan. Dari puji-pujian, penyembahan Tuhan, boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Bahkan firman yang dibagikan hari ini Tuhan, boleh menjadi firman yang menjadi rema dan terus berbuah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang ke tempat ini tidak sia-sia Tuhan. Kami mau meletakkan beban masalah kami, persoalan kami di luar sana ya Bapak. Karena ini adalah rumah Tuhan, Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Haleluya. Saudara, bersyukur sekali hari ini kita merayakan hari Pentakosta. 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, setelah Paskah, dan 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Mungkin ada yang bilang, saudara, "Hei, Yesus itu manusia. Hai, Yesus itu cuma utusan, dia cuma nabi." Dan masalah, ada yang bilang Yesus tidak disalibkan, kita tidak peduli. Tetapi saudara, di kitab mereka ditulis, dia dibawa ke langit dan diturunkan pada hari kiamat. Dan dalam surat yang lain dikatakan dia menjadi hakim atas manusia. Kita percaya Tuhan, kalau Yesus dibawa ke langit, pasti dia adalah sosok yang luar biasa. Kalau dia turun ke bumi lagi untuk menjadi hakim, dia adalah Tuhan. Saudara, tiap nabi lain mereka tidak dibangkitkan, bahkan tidak pernah naik ke surga. Karena itu aku percaya Yesus mati, disalibkan, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita declare pengakuan iman kita. Kita declare dengan pengakuan iman rasuli kita. Ini pengakuan yang mempersatukan gereja-gereja. Ini yang pengakuan iman kita yang sudah ditetapkan oleh bapak-bapak gereja kita. Mari kita saudara yang hafal, yuk mari kita nyatakan dengan lantang. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
mati dan dikuburkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba.
reward yang terbaik buat Tuhan. Sukacita kita percaya sukacita kita dari Tuhan. Sukacita yang menguatkan kita, yang menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita nyanyikan dengan sukacita. Sukacita dari Tuhan. Tadi pagi sebelum saya ke gereja, saya dapat surat ini, bukan surat, tilangan saya $544. Sebelum itu saya bilang sama saya, Mom, sejak you dapat kamera lampu kuning, sekarang you stop ya, katanya. Biasanya saya kenceng kalau lampu kuning, sekarang saya sudah stop. Jadi saya teringat di Ayub 5 ayat 17, berbahagialah orang yang ditegur. Karena yaitu ketika kita ditegur, jadi kita bertobat, nggak melakukan itu lagi, walaupun pahit ya, cuman bersyukur Tuhan itu baik dalam hidup kita. Memang nggak selamanya selalu mulus, tapi kita tahu kalau kita sedang dapat masalah atau teguran, kita tahu harus ada yang dirubah dari hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Semoga hari ini kita terus Tuhan menyambut Engkau di tempat ini. Karena begitu baik Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur, kita siapkan hati kita. Kita nggak mau datang seperti orang yang sama. Kita tidak mau ditegur, kita selalu menyalahkan Tuhan. Bahkan kalau kita yang salah, tapi kita yang ngotot. Tuhan, saya kan mau present worship night, kenapa kena kamera sih? Bukannya mau pergi dugem. Tapi ya itu Tuhan kasih, ini loh, kamu jangan lagi, kalau lampu kuning stop, oke? Udah bertahun-tahun, udah puluhan tahun nyetir di Australia sih, belum pernah, tapi ini saatnya berubah. Ya, saudara-saudara, saatnya berubah ya kita ya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau kepadaku tak pernah berubah,
Wajahmu terlukiskan di dalam hatiku, terjangkau dibuatmu bukan padamu. Ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terapi, bintangmu bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku. Hati
Tuhan untuk berdoa bersama Tuhan. Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, kami mohon dengan sungguh-sungguh Tuhan, kiranya Engkau Tuhan mengabulkan Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan pada umat-Mu yang pada saat ini bergumul Tuhan untuk mendapatkan visa untuk tinggal di Australia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya dengan kemurahan-Mu Tuhan, hanya dengan belas kasihan-Mu Tuhan, mereka akan mendapatkan izin tinggal Tuhan, baik visa sebagai visa student maupun visa untuk tinggal di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan selalu melindungi mereka Tuhan, memberikan yang terbaik bagi umat-Mu, terutama Tuhan yang ada di dalam gereja ini Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan yang sedang menantikan Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan. Meskipun pemerintah menjalankan semuanya dengan susah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa segala kekuasaan yang ada Tuhan tidak bisa mengalahkan Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan Allah yang mengasihi dan setia, yang segalanya di dunia ini, yang tidak ada yang bisa mengalahkan Engkau Tuhan. Kami percaya sepenuhnya, kami menyerahkan hidup mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan, juga pada sore hari ini Tuhan, kami mau Tuhan berdoa untuk semua Tuhan, pendeta-pendeta yang ada di dalam gereja ini Tuhan, baik Jileh Tuhan, host, gereja menuai, juga gereja NYC Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan memberikan mereka hikmat Tuhan untuk menyampaikan segala apa yang Engkau mau Tuhan, sehingga mereka memberikan yang terbaik bagi umat-umatnya dan membuat mereka lebih percaya lagi dan lebih untuk mencintai Engkau Tuhan, tidak berkurang semuanya Tuhan apa yang harus dijalankan untuk mereka Tuhan. Tuhan Bapa yang ada di surga juga terima kasih Tuhan, berkatilah semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ada di dalam gereja ini Tuhan, semua pemusik-pemusik Tuhan, juga penyanyi-penyanyinya Tuhan, dan semua yang mengerjakan segalanya Tuhan yang ada di dalam gereja ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kamu melindungi kita semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan hidup anak-anak-Mu Tuhan, generasi penerus Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, terutama Tuhan anak-anak sekarang Tuhan, Kau berikan arahan yang terbaik Tuhan, sehingga mereka menjalankan kehidupannya dengan sesuai dengan Engkau Tuhan, takut akan Engkau Tuhan, tidak akan melupakan Engkau Tuhan. Mereka selalu menjalankan semuanya berdasarkan hukum-hukum-Mu Tuhan, dan juga mencintai Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Pengasih, kami juga berterima kasih Tuhan. Kami mau memberkati Tuhan negara kami yang ada, kami tinggal di sini sekarang ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, Kau berikan Tuhan pemerintah, semua oknum-oknum pemerintahan Tuhan, supaya mereka semua takut akan Engkau Tuhan, sehingga mereka memberikan menjalankan pemerintah ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan sesuai dengan yang ada Tuhan. Mereka tidak menjalankan apa adanya yang menurut mereka baik, tetapi yang menurut Engkau baik Tuhan. Mereka bisa memberkati umat-umatnya yang ada di negara Australia ini Tuhan, terutama umat pilihan-Mu Tuhan. Kita semua ini Tuhan bergantung kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga tak lupa kami berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan, Engkau selalu melindungi rakyat-Mu Tuhan yang ada di Indonesia. Kau berikan pemerintahan yang selalu takut akan Engkau juga Tuhan. Mereka menjalankan berdasarkan apa yang tidak mementingkan kepentingan pribadi Tuhan, tetapi mementingkan keperluan rakyatnya Tuhan, sehingga damai sejahtera selalu ada dalam mereka Tuhan, sehingga mereka berbalik kepada-Mu Tuhan, mereka percaya Engkau dan kembali Tuhan untuk mempercayai dan kembali memenuhi gereja-gereja-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa
semuanya akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berpuji dan memuliakan Engkau selalu. Amin. Persilakan hambanya Pastor Debbie. Shalom semuanya. Good afternoon. Senang sekali bisa ketemu dengan saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Pastor Debbie Katarina. Saya datang dari Jakarta, membawa salam buat saudara semuanya dari GBI ACS di Jakarta Selatan, ya, dari gereja yang kami gembalakan. Juga salam dari Anugerah Ministries, yang mana programnya di media mungkin sudah sering Anda lihat ya, suka seliweran di FYP saudara. Ada yang nonton Good News di sini? Ya, Love Revolution, ya puji Tuhan. Hari ini kita ketemu darat ya, biasanya kan pemirsa nonton di YouTube or your channel, ya kan? Ya. Mungkin sebelumnya kita mau lihat video dulu ya. Oh, video nggak bisa? Oke, nggak apa-apa. Foto keluarga saya aja deh. Di slide-nya ya, foto keluarga. Oh, nggak bisa juga? Oh ya, sebentar, nggak apa-apa. Belum ada sound-nya maksudnya. Oh iya, nggak apa-apa deh. Tapi saudara, saya mau memperkenalkan diri singkat aja. Saya dengan suami saya, Pastor Daniel Hendrata, sudah menikah 27 tahun. Dan Tuhan karuniai kami 2 orang anak. Yang pertama anak perempuan, namanya Angel, usianya udah 25 tahun. Dan dia saat ini reside di Singapura, dia kerja di Singapura ya, di production house. Karena kemarin dia kuliah juga di Singapura, dapat beasiswa. Setelah lulus dia menetap di sana, sedang apply permanent residence di Singapura. Kemudian anak yang kedua, seorang anak laki-laki namanya James, usianya 15 tahun, SMA kelas 1. Jadi bedanya 10 tahun di antara mereka. Karena saya pernah keguguran 1 kali, waktu Angel usia 3 tahun saya pernah keguguran. Dan setelah dikuret terus susah mau hamil-hamil lagi gitu ya. Sampai akhirnya lahir James. Itu pun James is a miracle baby. Karena waktu saya hamil James 7 minggu, saya tuh udah mulai muntah-muntah parah ya, hyperemesis, the doctor call it. Terus bukan cuman semua makanan dan minuman yang saya konsumsi saya muntahkan, tapi juga cairan tubuh saya muntahkan juga. Terus setelah itu saya pendarahan. Jadi dilarikan ke rumah sakit gitu kan. Malam itu saya di USG sama dokter, katanya bayinya nggak ada. Padahal seminggu sebelumnya itu udah check up dan bayinya ada, detak jantungnya kuat, tapi malam itu nggak ada. Dilihat USG nggak ada, detak jantung didengarkan juga nggak ada. Jadi kata dokter seharusnya saya mengalami keguguran. Terus malam itu saya berdoa, saya mengucap syukur sama Tuhan, percaya bahwa pemberian Tuhan itu pasti baik, sempurna, tidak ada cacat dan celah gitu ya. Lalu saya mengambil perjamuan kudus sama suami saya dan kami mendeklarasikan oleh bilur-bilur Yesus kami sembuh gitu ya. Terus sama saya juga deklarasi kepada iblis, gak peduli apapun yang kamu lakukan, aku pasti tetap cinta Tuhan, melayani Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Karena iblis sudah pernah curi bayi saya sebelumnya ya. Tapi akhirnya, you know what, besoknya dokter datang lagi kan, saya dirawat gitu. Terus dokter bilang kalau memang ini keguguran, ibu harus segera dikuret, jangan lama-lama karena nanti gak sehat buat ibu gitu ya. Tapi sebelum dikuret, dokternya mau USG 1 kali lagi. Dan ketika di ultrasound pagi itu, bayinya ada, detak jantungnya kuat ya. So God is a wonder working God. Sampai dengan hari ini Tuhan itu masih melakukan mujizat ya, kita percaya ya. Bahkan yang
Gak ada pun yang harusnya keguguran pun, tapi Tuhan sanggup untuk kembalikan. Dan itulah lahir James ya, anak yang Tuhan janjikan, karena memang Tuhan 20-an tahun yang lalu sudah pernah berjanji akan memberikan anak laki-laki kepada kami yang akan meneruskan pelayanan kami, katanya gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan genapi semua janjinya. Oke, sudah bisa? Belum? Videonya apa? Oh, dua-duanya. It's okay then. Oke, nanti kalau udah bisa nyusul ya. Sekarang saya akan mulai berkhotbah aja kalau gitu. Nah, saudara, kita akan buka kalau gitu Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 6. Lalu akan kita lanjutkan ayat 12 dan 13. Kisah para Rasul pasal yang kedua ya. Oke. Ayat yang pertama saya bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Lalu kita lanjut ayat 12 ya. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara, hari Pentakosta itu kita rayakan 50 hari setelah kebangkitan Yesus dari kematian ya. Bagaimana setelah Yesus bangkit dari kematian di hari ketiga, dia kemudian berkeliling menampakkan diri kepada murid-muridnya satu persatu selama 40 hari. Setelah itu Yesus diangkat naik ke surga. Waktu Yesus naik ke surga, dia memberikan pesan kepada murid-muridnya supaya menunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan gitu ya. Nah, hari ini kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan di loteng atas. Pada waktu itu keadaannya murid-murid Yesus itu masih ketakutan, saudara. Karena apa? Karena kita masih ingat ya peristiwa bagaimana Yesus ditangkap, lalu Yesus diadili, Yesus dicambuk, ya, Yesus dikasih mahkota duri, lalu harus memikul salib sampai ke Golgota, dan Yesus mati di salib. Pada waktu itu salah satu murid Yesus yaitu Petrus gitu ya saudara ya, yang sangat vokal orangnya. Dia pokoknya bilang sama Yesus, enggak lah, kamu gak mungkin mati. Kalaupun kamu sampai harus melewati itu, aku akan mati bersama dengan kamu gitu ya. Petrus ini tipe murid yang meledak-ledak gitu ya, ngomong dulu baru dipikir gitu. Tapi kan kita harusnya mikir dulu baru ngomong gitu ya. Nah, Yesus waktu itu sempat menjawab Petrus, hari ini juga kamu akan menyangkali aku sebelum ayam berkokok. Kamu akan menyangkali aku 3 kali. Dan benar itu Petrus lakukan. Lalu ketika ayam jantan berkokok gitu kan, Petrusnya jadi sedih gitu ya. Ternyata kok benar yang diomongin Yesus. Ternyata dia nggak bisa setia gitu ya. Dia waktu itu didatengin sama orang bilang, kamu kan muridnya? Dia bilang, enggak, aku nggak kenal sama dia gitu. Terus dia minggir, terus ketemu sama orang lain lagi, iya, kamu muridnya Yesus, itu loh logatmu orang Galilea gitu ya kan. Saudara saya ini kan aslinya orang Surabaya. Ada anak Surabaya di sini? Oh 1. Siapa lagi 2? Ya apa kabarnya Rek? Aslinya orang Surabaya tapi udah pindah Jakarta 20 tahun gitu ya. Tapi kalau ketemu
sama orang Jawa, waduh langsung keluar medok gitu saudara ya. Nah, kira-kira gitulah logatnya orang Galilea medok gitu saudara ya. Jadi ketahuan. Tapi si Petrus itu tetap kekeh, enggak, aku nggak kenal sama Yesus gitu kan. Sampai orang yang ketiga juga bilang, iya kamu muridnya Yesus, aku pernah lihat kamu bareng-bareng sama dia. Langsung si Petrus itu ya lupa serapa gitu ya, enggak demi Tuhan aku nggak kenal gitu kan. Terus ayam jantan berkokok, itu dia sedih banget inget apa yang Yesus ngomong gitu ya saudara. Nah, saudara bisa bayangkan pada saat itu mereka tuh masih nggak ngerti gitu loh, apa sih sebenarnya yang terjadi. Iya benar Yesus mati, pada hari ketiga dia bangkit, ya kan. Terus dia menampakkan diri satu persatu pada murid-muridnya. Murid-murid ini ngerti kalau gurunya bangkit, tapi tidak mengerti in the full extent, nggak punya understanding apa yang sedang terjadi gitu ya. Mereka kayak masih bingung gitu ya saudara, karena terjadinya begitu cepat gitu kan ya. Sampai akhirnya pada hari itu mereka nunggu di loteng atas ya. Dan itu mereka tutup pintunya rapat-rapat karena mereka takut nanti kalau digeledah, takut kalau ditangkap gitu ya pengikut Yesus. Dan kita tahu ya memang sejarah mencatat pengikut Yesus atau yang dikatakan the way itu saudara ya, pengikut jalan itu saudara, sang jalan itu dianiaya memang di abad yang ke-1. Cuman sudah terjadi perubahan sikap hati. Bagaimana murid-murid yang awalnya takut, mereka waktu Yesus ditangkap, waktu Yesus disalib, mereka kocar-kacir kemana-mana, mereka menyelamatkan diri masing-masing gitu ya. Tetapi pada hari itu, waktu Roh Kudus dicurahkan, ada sesuatu yang terjadi dalam diri mereka. Katakan ke kanan kirinya, sesuatu terjadi. Ya, ada sesuatu yang terjadi ya. Ada seperti lidah-lidah api yang turun atas mereka, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa asing ya, bahasa yang baru. Dan ketika itu lagi hari raya festival di Israel, sehingga banyak orang Yahudi dari seluruh penjuru bangsa kumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya tersebut ya. Terus orang-orang itu heran ngelihat para murid ini kok bisa ngomong dalam bahasa mereka gitu saudara ya. Jadi makanya orang-orang di situ tercengang gitu kan, kenapa ini kok bisa ngomong dalam bahasaku. Tapi ada yang nyindir, katanya oh mereka tuh mabuk anggur gitu kan saudara ya. Nah di situ saudara kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada penggenapan janji Tuhan yang sedang terjadi waktu Roh Kudus dicurahkan. Karena Yesus sempat berjanji kepada murid-muridnya, dan ini tercatat di Yohanes pasal yang ke-16 ayat 7 ya. Bunyinya demikian saudara. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Jadi memang Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudus bisa turun gitu saudara ya. Sehingga Roh Kudus bisa lebih leluasa lagi untuk melakukan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Nah, sekarang dampaknya apa sejak Roh Kudus dicurahkan bagi orang yang percaya? Poin yang pertama saudara ya, Roh Kudus melakukan hal ini, empowered with boldness. Jadi kepada murid-murid Yesus, siapa murid Yesus di tempat ini? Amin. Kita juga sudah menerima Roh Kudus, amin. Maka artinya kita itu diberikan kuasa untuk menjadi berani. Nah saudara, di Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Katakan saksi. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah amanat agung dari Tuhan Yesus ya. Tujuannya apa Roh Kudus dicurahkan? Supaya kita diberikan kuasa, amin saudara, untuk menjadi saksi Yesus dari Yerusalem. Yerusalem itu bisa berbicara tentang keluarga kita, orang-orang terdekat kita gitu ya.
Kemudian Yudea itu kota kita, provinsi kita, negara kita. Terus Samaria itu bicara tentang orang-orang yang memusuhi kita, ya. Lalu sampai ke ujung bumi. Nah, ujung bumi kita di mana? Itu artinya tempat yang jauh. Kita harus mau memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus, bahkan sampai ke tempat-tempat yang jauh. Pelayanan kami juga melakukan hal itu, saudara. Sudah 20 tahun saya dan suami saya melayani Tuhan. Bukan hanya membuat program TV dan podcast yang sering Anda tonton di YouTube ya, tapi kami juga mengabarkan Injil sampai ke pelosok-pelosok di Indonesia. Masih ada begitu banyak suku-suku yang terasing, yang tertinggal, terbelakang. Salah satunya adalah suku terasing yang kami adopsi di Sulawesi Tengah, saudara ya. Di situ ada satu suku namanya suku Wana. Wana itu artinya hutan. Jadi ini adalah orang-orang yang tinggal di hutan di pedalaman Sulawesi Tengah, Morowali Utara. Ada satu dusun namanya Dusun Wetu. Di situ saudara kami mendirikan satu mission home yang mana terus juga menampung anak-anak dari suku tersebut, saudara ya. Di sana tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada jalan, ya. Terus tidak ada sekolah. Jadi selama 13 tahun terakhir ini kami membangun sekolah TK sampai SD kelas 6. Lalu kami juga membangun gereja di sana, saudara ya. Dan sudah ada rumah misinya juga yang menampung anak-anak. Kenapa perlu dilakukan hal seperti itu? Karena mereka, saudara, awal kami masuk ke sana masih nomaden dan mereka masih menyembah pohon, menyembah batu besar, jadi masih animisme, dinamisme gitu, saudara ya. Dan saudara harus tahu, di sana anak-anak perempuan usia 11 tahun kalau sudah menstruasi dikawinkan sama orang tuanya. Karena mengurangi satu mulut untuk diberi makan. Karena di sana orang tua tuh ya, ibu-ibu usia 35 tahun sudah punya 13 anak. Oh, bayangkan. Padahal mereka hidup dalam kemiskinan ya, mereka petani tradisional, nanam jagung gitu, saudara ya. Jadi makanya itu supaya nggak susah, anaknya kan banyak, udah mens, oh udah kawin gitu, udah mens, kawin gitu, saudara ya. Dan mereka tidak punya KTP, mereka kalau kawin juga tidak akan ada punya akte nikah. Kalau mereka punya anak tidak ada akte lahir, kalau mereka mati pun tidak ada akte kematian. Jadi di mata negara mereka don't exist, gitu saudara ya. Tapi Tuhan mengutus hamba-hambanya masuk ke tempat-tempat yang seperti itu, karena di tempat yang gelap harus timbul terang Kristus. Ya, percaya katakan amin ya. Dan itu kami lakukan, sangat sulit perjuangannya ya. Bagaimana anak-anak yang sudah kami bina dari kecil ikut di rumah pondok kami gitu kan, sampai kami sekolahkan kalau udah lulus kelas 6. Itu kan di atas gunung tepatnya, 1.500 km di atas permukaan air laut ya. Kalau pagi-pagi di situ sinar matahari bersinar, sunrise-nya indah banget, kayak negeri di atas awan gitu saudara ya. Lalu kalau sudah lulus kelas 6 SD, kita harus bawa mereka turun gunung, sekolah di kecamatan gitu saudara ya, SMP, SMA. Nah, udah seneng-seneng nih. Karena beberapa kali kami tuh udah punya murid SMA kelas 3, kan bentar lagi lulus gitu kan. Cita-cita kami tuh kalau lulus akan dibawa ke Jakarta untuk dikuliahkan gitu saudara ya. Tapi saudara tahu beberapa kali murid SMA kelas 3 kami gagal. Karena gini, ngomong sama kepala sekolah kami, Pak Guru, aku pulang dulu ya. Aku mau pamitan sama orang tuaku sebelum kuliah ke Jakarta. Ya boleh lah, masa pamitan sama orang tua nggak boleh ya kan? Mereka pulang saudara, and guess what? Mereka nggak balik kawin. Ya sedih banget gitu ya. Sampai beberapa kali tuh apa ditutup aja kalilah pelayanan ini ya. Karena pelayanan di situ kan mengeluarkan banyak uang ya. So always giving, never coming back gitu saudara ya. Nah, tapi akhirnya puji Tuhan, tahun lalu
kami berhasil membawa satu murid dari pedalaman Sulawesi Tengah itu datang ke Jakarta. Sekarang semester 2 kuliah di Ukrida mengambil jurusan keperawatan. Kemuliaan buat Tuhan Yesus dong ya. Dan itu along with others, ada 14 mahasiswa lainnya saudara. Jadi kami itu punya program beasiswa saudara ya. Dari kelas 1 sampai kelas 12, terus lanjutannya kami pilih beberapa anak itu yang kami kuliahkan. Ini demi merubah generasi masa depan Indonesia. Itu yang kami percayai ya. Jadi saudara, itu yang bisa dilakukan Roh Kudus kepada kita ya. Ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ketika kita sudah diberi kuasa oleh Roh Kudus, ayo kita punya hati untuk membawa Injil Kristus pada bangsa-bangsa, pelosok-pelosok negeri pun, ayo kita beritakan nama Tuhan. Amin. Karena kalau enggak, gimana lagi caranya mereka akan bisa merubah mata rantai kemiskinan itu saudara. Kalau enggak dengan Injil dan pendidikan, enggak mungkin mereka bisa memutuskannya. Karena udah beratus-ratus tahun, bergenerasi-generasi, terus saja muter seperti itu saudara. Jadi kita sedang membawa perubahan besar ya. Dan ini kan di Indonesia bulan Juni ini udah lulusan lagi saudara ya. Nanti bulan Juli, bulan depan tahun ajaran baru, ada 2 anak lagi dari pedalaman Kue Tugu ya saudara, yang akan kami bawa ke Jakarta. Yang satu mau kuliah jadi hamba Tuhan, yang satu lagi mau kuliah di cafe ya, mau jadi communication designer, graphic design gitulah saudara ya. Kemuliaan buat Tuhan Yesus, amin saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi saudara, baptisan Roh Kudus itu memberikan kepada kita suatu urapan yang merupakan otoritas pada kehidupan orang percaya. Nah, tandanya kalau seseorang itu menerima Roh Kudus, memang dia akan berkata-kata dalam bahasa roh, dalam bahasa yang baru gitu saudara ya. Tapi jangan bahasanya doang yang kita cari, tapi dampaknya apa setelah menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus tinggal dalam diri kita, ya kan? Tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus. Setelah itu apa? Setelah itu kita harus hidup dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau, itu yang kita lakukan. Amin ya. Ya, jadi saudara, hari ini kita biarlah diingatkan melalui firman Tuhan ini. Jangan cuma jadi orang Kristen yang comfortable. Australia itu comfortable banget gitu kan saudara ya. Tapi comfort zone itu bisa menjadi musuh kita yang terbesar gitu ya. Jangan kita kemudian menjadi orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri, keluarga kita sendiri, golongan kita sendiri, terus kita nggak mau peduli sama kerajaan sorga, nggak peduli sama orang lain gitu ya. Saya hari ini juga mau menantang nih, kalau ada anak-anak muda, ayo mission trip ke Indonesia, ditunggu gitu saudara ya. Ini videonya sudah bisa, mungkin kita nonton video dulu ya, boleh ya. Videonya ini akan menunjukkan studio kami di Jakarta, bagaimana kami membuat program-program itu, tapi juga mau menunjukkan pelayanan misi kami yang di pedalaman itu saudara ya. Suaranya. Ya, from studio to the jungle. Nah, itu Daniel and Debbie, ini news program. Apa-apa sudah saya narasikan. Tuh, dari Jakarta terbang ke Luwuk, itu di Sulawesi, saudara ya. Terus harus naik mobil dulu 8 jam pergi ke Batu Rube, nginep semalaman ya. Kita mau naik ke atas gunung ini, ketemu sama anak-anak ini ya. Yang setiap kesana kita selalu memetik buahnya, selalu ada jiwa-jiwa yang dibaptis saudara ya. Itu murid-murid kami tuh. Setelah itu besokan paginya setelah nginep semalam, naik motor saudara ya, 5 jam ke atas gunung, tuh off track. Kayak gitu medannya susah sekali saudara untuk dijangkau. 1,5 jam terakhir tidak ada jalan setapak pun. Jadi kadang-kadang kita harus babat alas. Tuh ya, kadang-kadang kita naik motor melewati jembatan yang lok kayu gitu, nyebrangin sungai. Ya
Ya kan? Itu James tuh putraku ikut ya, ini suamiku yang tercinta. Ya, kadang-kadang motor naik kita, kadang-kadang kita naik motor, kadang-kadang motor naik kita, tenggelam, awas, naik lagi. Nah, tuh ya. Sukacita sekali membaptis jiwa-jiwa ya. Nih, makan malam bersama dengan guru-guru di sana. Tuh medannya kayak gitulah, pokoknya nakjio banget ya. Discovery banget. Ayo anak-anak muda ke sana nanti. Vlogging ya. Kayak gitu tuh ya. Ngamatin sungai-sungai. Puji Tuhan, sukacita yang luar biasa, saudara. Nanti disiapin babi panggang di sana. The mission field is calling you. Nah, kemuliaan buat Tuhan Yesus dulu ya, saudara ya. Di Indonesia banyak nih seperti itu. So young people, please come do mission trip with us, okay? Give your life to serve God, to serve children over there, and I guarantee you will come back with new perspective, ya. Karena kadang-kadang tuh anak-anak muda tuh nggak tahu apa yang mereka punya, gitu ya. Apalagi yang lahir di OSI, semua tersedia, gitu kan ya. Kadang-kadang sudah diberkati pun tidak merasa diberkati, gitu kan. Harus pergi ke tempat-tempat seperti itu, ketemu sama anak-anak seperti itu, baru bisa menyadari how blessed we are. Ya saudara ya. Ya, nggak yang muda aja, yang tua juga kadang-kadang gitu, nggak sadar kalau udah diberkati Tuhan, gitu kan ya. Harus ketemu sama ibunya anak-anak itu, nah baru tahu kalau oh God thank you, gitu kan ya, malah so blessed gitu. Puji Tuhan. Nah, kita masuk ke poin yang kedua ya. Slide-nya juga udah bisa atau belum? Slide. Oh. Itu keynote ya yang aku kirim tadi? Bukan PDF? Oh, oke, baiklah. Oke, poin yang kedua. Empowered for radical transformation. Nah, saudara, kalau kita sudah menerima Roh Kudus dalam hidup kita, harusnya hidup kita ini ditransformasikan loh ya. Berbeda, berubah 180 derajat dengan hidup kita yang lama, ya kan? Seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 14 sampai 17. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 14 sampai 17 saya bacakan buat saudara. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Amin, saudara. Nah, di sini Petrus, saudara ya, dia mulai bangkit ya. Dalam keberaniannya setelah dia terima Roh Kudus, dia berubah menjadi berani, menjadi radikal. Yang tadinya takut nggak mau ngakuin Yesus, sekarang dia berani ngomong, "Enggak, kami ini nggak mabuk, tapi ini adalah penggenapan dari semua nubuatan yang dicatat di kitab para nabi," gitu ya. Di kitab Nabi Yoel itu sudah dibilang, pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada umatku, baik laki-laki maupun perempuan. Dan inilah yang sedang terjadi. Lalu dia memberitahukan kepada orang Yahudi pada waktu itu di Israel, di Yerusalem, bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Lalu dia memberikan bukti-buktinya dari ayat-ayat perjanjian lama. Nah, saudara, pada hari itu karena keberanian yang Petrus dapatkan dari Roh Kudus, dia tertransformasi dari orang yang ketakutan, pengecut, nggak berani ngakuin tuannya Yesus gitu kan. Pada hari itu dia berkhotbah dengan berani, dan 3.000 jiwa diselamatkan di hari Pentakosta. Mereka memberikan diri untuk dibaptis.
baptis. Amin saudara? Wah, bagaimana dengan kita? Kalau kita juga menjadi berani untuk bersaksi 3.000, wah banyak dong ya saudara dampaknya gitu saudara ya. Luar biasa sekali. Nah, jadi saudara, kalau kita sudah terima Tuhan, lalu terima Roh Kudus, harusnya hidup kita tuh tidak sama lagi. Tidak sama seperti dulu sebelum terima Tuhan ya. Cuman kadang-kadang kita mikirnya itu kan gini, oh amanat agung itu berarti aku harus khotbah gitu ya. Sedangkan tidak semua orang bisa berkhotbah, benar apa enggak? Ada sebagian orang yang kalau disuruh maju ke depan menjadi center of attention itu langsung gemeteran gini loh saudara, nggak berani gitu, ada ngangguk gini kan saudara. Tidak semua orang punya public speaking skill gitu kan. Terus gimana? Tuhan nggak minta kita berkhotbah di depan di atas panggung loh saudara. Yang Tuhan minta itu tadi apa? Bersaksi. Lihat kanan kiri bilang bersaksi. Dan bersaksi itu bisa dilakukan di mana saja, pada tetanggamu, teman sekerjamu, teman sekantormu, ya kan? Kalau waktu naik bus, waktu naik kereta, gitu saudara, ya di dalam Grab, mobil Grab itu bisa dengan metode seperti ini. Ini metode yang kami kembangkan di gereja kami, ya. Metodenya adalah aku punya cerita, kalian mau dengar gak? Bertanya dulu, ya. Sekarang saya praktekkan ya. Aku punya cerita, kalian mau dengar gak? Ya, karena mau aku ceritain gitu. Jadi kan nggak nyalain aturan pemerintah gitu kan. Dia yang mau diceritain gitu. Nah, ceritanya seperti ini saudara. Waktu saya berusia 4 tahun, kedua orang tua saya bercerai. Padahal waktu saya masih kecil tuh saya diajak ke sekolah minggu karena papa saya orang Kristen. Tapi setelah perceraian itu kami nggak pernah ke gereja lagi. Papa saya meninggalkan mama, kami bertiga, saya punya 2 orang adik laki-laki yang lebih kecil dari saya, ikut mama. Nah, mama harus bekerja sebagai single mother, membagi waktunya antara kerja dengan menjadi mama, menjadi papa tapi juga menjadi mama. Jadi seringkali akhirnya kami itu harus dititipkan ke rumah oma dan opa. Jadi saya bertumbuh dengan adik-adik saya di rumah oma dan opa. Saya bertumbuh fatherless saudara, kehilangan figur ayah. Tapi masih untung ada opa, sehingga opa yang mengisi figur ayah yang hilang dalam hidup saya. Tapi ketika saya bertumbuh remaja, saya seringkali merasa tertolak. Saya merasa tidak dicintai. Saya merasa tidak dikasih, tidak ada yang peduli sama saya. Itu adalah efek dari fatherless tadi itu ya saudara ya. Lalu ketika saya berusia 13 tahun, opa saya meninggal dunia. Sekali lagi kayaknya hidup saya diguncangkan. Saya kehilangan lagi figur ayah dalam hidup saya. Saya bertumbuh menjadi remaja yang sangat pahit hatinya. Umur 13 itu ketika opa meninggal dunia, oma menjadi linglung selama beberapa bulan. Jadi kami benar-benar tidak terperhatikan. Saya mencoba untuk mengakhiri hidup saya. Ya. Mama saya sebagai karir woman sudah mulai nanjak tuh karirnya. Kadang-kadang dia kalau pergi ke luar negeri kerja di Hong Kong 3 bulan bisa nggak pulang. Ya, jadi jarang ketemu sama mama. Nah tapi pada saat itu kami sedang liburan. Mama saya karena karirnya sudah mulai nanjak, kami kalau liburan itu pergi ke luar negeri saudara ya. Seringnya tuh ke Hong Kong, ke Macau. Waktu saya coba bunuh diri, saya itu lagi liburan di Macau. Nginep di hotel bintang 5 yang paling bagus di Macau. Mama saya itu kalau ngasih saya uang saku, 1 hari $1.000. Sana, pergi senang-senang gitu. Tapi uang pun tidak bisa membuat saya senang. Uang pun tidak bisa membuat saya bahagia. Bukan uang yang saya butuhkan. Saya butuh kasih sayang. Saya butuh perhatian. Saya butuh figur ayah. Nah, tapi waktu saya mencoba bunuh diri tidak berhasil saudara ya. Lalu kami pulang dari liburan itu. Ada satu teman saya, waktu itu masih SMP kelas 2 naik-naikan kelas 3 saudara ya. Ada satu teman saya nelpon dan dia tanya seperti ini, Debbie, kamu pernah merasa nggak kayak hidupmu itu hampa?
Kamu pernah merasa nggak seakan-akan hidupmu tidak berarti? Seakan-akan tidak ada satu orang pun yang memperhatikanmu. Dan itu persis seperti yang saya rasakan di hari-hari itu. Lalu teman saya itu bilang, kamu harus tahu satu hal. Ada seseorang, satu pribadi yang sangat mengasihimu. Saking cintanya dia sama kamu, sampai dia rela mati buat kamu. Oh ya? Adakah? Gitu. Saya tanya, siapa? Dia bilang, namanya Yesus. Oh, kalau Yesus aku tahu, kan aku sekolah Kristen gitu saudara ya. Terus dia bilang, punyailah relationship dengan Yesus. Kenali dia lebih dalam gitu. Terus dia bilang, hari Minggu nanti pergilah ke gereja. Saya bilang, oke. Dan hari Minggu itu saya nurut, beneran saya datang ke gereja sendirian. Saya duduk di paling belakang, di pojokan ya. Saya malu kan, nggak tahu gereja kayak apa gitu ya. Jadi saya duduk paling belakang. Tapi you know what? Roh Kudus melawat hati saya. Dari awal ibadah dimulai, lagu pertama dinyanyikan. Ini lagu lawas saudara ya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Itu kan anak-anak muda nggak tahu nih. Lagu zaman mereka belum lahir. Ya saudara ya, itu saya nangis sejadi-jadinya saudara. Untung waktu itu belum make upan. Kalau enggak maskara saya pasti luntur ya. Terus lagu kedua, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Lanjut refnya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Hari itu saya menyadari ternyata saya ini bukan anak yatim. Saya tidak fatherless karena ada Bapa di sorga yang tidak pernah meninggalkan saya, yang selalu ada bersama dengan saya 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kapanpun saya perlu, saya tinggal menutup mata berdoa and He is there for me. Amin saudara. Kalaupun Bapa duniawi saya tidak baik, tapi saya punya Bapa yang di sorga yang baik, yang kekal. Amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Hari itu saya berjumpa dengan cinta sejati Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Siapa bilang saya tidak dicintai? Siapa bilang saya tidak berarti hidup ini? Hari itu saya mengalami lawatan Roh Kudus. Dari sejak hari Minggu itu sampai hari Minggu ini, saya menjadi anak Tuhan, lahir baru, hidup saya dirubahkan oleh Tuhan. Amin. Yes, bahkan dipilih untuk menjadi hambanya, untuk melayaninya. Ya saudara ya, semua ini karena kemuliaan namanya. Saudara, waktu saya sudah terima Tuhan, saya mulai berdoa, Tuhan ajari aku Tuhan, supaya aku gak gampang-gampang jatuh cinta gitu ya. Karena sudah pernah gitu, jatuh cinta, pacaran putus itu sakit rasanya gitu saudara ya. Jadi saya minta sama Tuhan, tunjukin aja Tuhan siapa jodohku Tuhan, yang Tuhan pilihkan, udah pasti itu yang terbaik ya. Lalu saya minta sama Tuhan, keluarga yang bahagia. Tuhan nanti kalau aku menikah, aku mau menjadi istri yang baik, mau menjadi mama yang baik, dan apapun yang terjadi, aku gak akan cerai Tuhan, aku gak akan mengulang kesalahan yang dibuat oleh kedua orang tuaku.
Saya berjanji sama Tuhan seperti itu. Lalu saya membaca firman Tuhan, saya menggali saudara. Semua yang tentang pernikahan, semua yang tentang perceraian, itu saya baca berulang-ulang. Karena saya mau belajar. Ya, karena dalam keluarga saya kan tidak punya contoh yang baik tentang pernikahan. Kedua orang tua saya bercerai ya. Jadi bagaimana? Karena menjadi anak dari keluarga broken home itu nggak gampang saudara. Ya, karena dilabel sama masyarakat, dilabel bahkan sama orang-orang Kristen. Saya waktu SMP SMA itu cantik saudara, primadona sekolah. Waduh, yang naksir itu banyak saudara, ngerti gitu kan ya. Tapi papa mamanya cowok-cowok yang naksir saya itu deg-degan saudara. Dan mereka tuh sering ngomongin anaknya, kamu jangan sama Debbie gitu saudara. Kamu lihat aja orang tuanya bercerai gitu kan. Kamu nanti kalau kawin sama Debbie pasti tidak bahagia. Pasti nanti endingnya juga akan bercerai juga. Nah itu komentar kok ya nyampe ke telinga saya. Saya tuh sakit hati gitu saudara ya. Mereka bilang buah itu ya jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah itu ayat Alkitab loh saudara. Waduh Tuhan, gini banget sih. Masa salahku gitu ya. Yang bercerai kan orang tuaku bukan aku loh Tuhan. Aku belum dikasih kesempatan aja udah dicap pasti gagal. Jadi makanya saudara, saya berdoa sama Tuhan memohon untuk diizinkan punya keluarga yang bahagia ya. Nah saudara, jadi makanya saya tuh rindu sekali belajar gitu kan saudara ya. Dan ternyata saya baru mengerti kalau kita, saya tidak tahu ya di sini apakah ada juga anak-anak dari keluarga broken home. Tapi ketika kita terima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, maka pohon kita itu berubah. Bukan orang tua kita lagi, tapi kita dicangkokkan ke pokok anggur yang benar. Jadi pohon kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sehingga kita nanti pasti akan menghasilkan buah-buah yang manis. Ada amin saudara. Itu really transform my mind. Merubah gambar diri saya. Merubah cara saya memandang diri saya sendiri. Ya, lalu saya menyadari firman Tuhan yang bilang, aku ini tahu rancangan apa yang aku punya bagimu. Bukan rancangan untuk mendatangkan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ada amin saudara. Ayat-ayat itu really speak into my life saudara ya. Dan puji Tuhan, bagaimana kalau kemudian Tuhan mempertemukan saya dengan suami saya ya, Pastor Daniel Hendrata. Saudara, ketemunya itu ternyata sejak kecil. Kami itu ketemunya waktu kelas 5 SD. Gara-gara suami saya itu tidak naik kelas. Jadi harusnya dia itu satu level di atas saya, ya. Jangan ditiru ya yang anak-anak muda. Waktu itu dia tidak tahu kenapa lah ya, lagi krisis identitas gitu. Jadi males belajar, bukan karena bodoh, tapi karena males belajar. Ya tentu tidak naik kelas. Nah, waktu tidak naik kelas itu, di kelas yang baru dia duduk di belakang saya persis gitu saudara ya. Jadi kenalannya itu seperti itu. SD satu kelas, satu sekolah, SMP satu sekolah, SMA satu sekolah saudara. Ya, jadi dia kalau mau reuni sama sekolah mana aja saya ikut. Alma maternya sama soalnya saudara ya. Lucu ya kalau dipikir-pikir. Kami ini udah nikah 27 tahun. 2 tahun yang lalu kami waktu merayakan silver wedding anniversary kami pesta saudara ya. Karena waktu kami menikah 27 tahun yang lalu udah pesta, cuma diberkati di gereja saja. Karena Indonesia lagi krisis moneter, bisnis orang tua kami juga terganggu, jadi kami pengertian ya. Cuma diberkati di gereja. Nah, tapi saya selalu punya cita-cita, nanti kalau 25 tahun kita pesta loh ya. Saya bilang gitu, nabung dulu dari sekarang. Akhirnya waktu silver wedding anniversary beneran kami pesta saudara. Waktu menyiapkan pesta itu kumpulin foto-foto lama kan. Waktu ngumpulin itu lo baru tahu. Loh, kamu kok punya foto? Jadi kita cocokkan foto album kan ya. Loh, kamu kok punya foto ini? Kenapa? Aku juga punya. Jadi kita tuh di ruangan yang sama waktu TK. Saya duduk di depan karena mau perform lagu Natal. Suamiku itu 4
baris di belakangku, saudara. Ya, lucu banget jadinya. Jadi ternyata TK juga sudah satu sekolah gitu, saudara ya. Tapi kemudian saya SMA itu cuma 3 bulan. Setelah itu saya lanjut sekolah di Singapura. Kemudian suami saya setelah lulus SMA kuliah ke Kanada, saya lulus SMA kuliah ke Amerika gitu, saudara ya. Nah, disitulah bagaimana kalau kemudian Tuhan pertemukan kami kembali setelah sama-sama kuliah, satu liburan summer pulang, pacaran, jatuh cinta gitu, saudara ya. Terus LDR, susah sekali gitu ya. Tapi akhirnya Tuhan persatukan kami dalam pernikahan yang kudus. Dan sampai hari ini, kalau Tuhan bisa memakai saya dan suami saya ya menjadi hamba Tuhan, coach, marriage counselors, marriage coach ya, ini semua karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Ya saudara ya, siapa bilang anak broken home harus menjadi pecandu narkoba, obat-obatan terlarang ataupun alkohol, siapa bilang harus seks bebas, siapa bilang harus hamil di luar nikah. Dalam nama Yesus, anak-anak broken home yang terima Tuhan juga bisa punya kehidupan yang menjadi teladan buat banyak orang. Amin. This is the good news. This is my story that I share with you, ya saudara ya. Nah, jadi pakailah metode itu, saudara. Metode bercerita. Ini kalau di kereta 45 menit kan sampai ke City. Nah, lengkap nih ceritanya. Jadi kalau kamu mau hidupmu juga berubah, ikutlah Tuhan Yesus seperti aku. Gitu saudara, ini kesempatan buat kita ya, untuk membagikan dalam bentuk cerita, orang welcome, orang mau dengar gitu saudara. Makanya program kami juga program talk show, ngobrol-ngobrol, bercerita, tapi selalu ada pesan tentang Tuhan Yesus di dalamnya. Amin. Haleluya. Kita lanjut ya, poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kalau Roh Kudus dicurahkan atas kita, maka we will be empowered to speak. Kita akan diberikan kuasa untuk berbicara ya. Markus 13 ayat 11. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Amin saudara. Kalau saudara nanti mau menerapkan itu ya, pas mau bercerita, Roh Kudus akan ingatkan cerita yang mana ini yang cocok gitu saudara ya. Roh Kudus akan ingatkan ayat yang mana yang sudah pernah kita baca yang cocok untuk musim sekarang ini, untuk kita bagikan kepada sesama kita ya. Tapi memang harus punya deposit ayat di dalam diri kita. Nah masalahnya kalau jadi orang Kristen tidak pernah baca firman Tuhan, maka tidak punya deposit ayat, ya kan? Gimana Roh Kudus mau mengingatkan ayatnya kalau ayatnya aja tidak pernah kau baca, loh kan gitu saudara ya. Jadi harus mendepositkan ayat di dalam hati kita, karena firman Tuhan Alkitab yang buku itu bisa hilang, bisa rusak, kena banjir juga hanyut gitu saudara ya. Alkitab yang ada di handphone kita kalau dicolong maling juga hilang, tapi Alkitab yang diukirkan di loh hati kita tidak pernah akan bisa dicuri oleh siapapun juga. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan yang kita ukirkan di dalam loh hati kita itu hidup. Roh Kudus akan bisa mengingatkan kita akan ayat-ayat tersebut ya. Seperti itu saudara. Nah, kemudian di Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 14 ayat 26, di situ juga dituliskan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Ada amin saudara? Ya, jadi Roh Kudus itu kan diam di dalam diri kita, saudara ya. Roh Kudus yang akan mengajar kita, mengingatkan kita, menegur kita kalau kita salah, ya. Terus mengarahkan kita ulang kalau kita sempat melenceng. Seperti itu, saudara. Peran Roh Kudus dalam hidup kita itu sangat luar biasa. Jadi
saudara, orang yang sudah terima Tuhan, sudah terima Roh Kudus, hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Seperti itu. Roh Kudus minta apa yang kita lakukan, mari kita lakukan. Nah, saya mau cerita lagi. Aku punya cerita, mau denger nggak? Waktu saya hampir lulus kuliah, saya kan kuliahnya di Amerika ya, itu seneng banget, aduh. It was like living in my dream, karena Amerika was my dreamland. Saya waktu kecil kayak kalian itu nontonnya film-film Hollywood. Jadi ini sudah Americanized gitu saudara ya. Tapi saya bertanya kepada pacar saya waktu itu, kamu nanti kalau udah lulus kuliah mau ngapain gitu kan saudara. Saya kan harus mencocokkan diri dengan jadwal dia toh, kalau memang serius dengan hubungan ini ya kan. Dia bilang, aku mau pulang ke Indonesia. Waduh, dalam hatiku ya kan, kenapa? Mau apa di Indonesia? Saya tanya gitu. Oh, kamu nggak tahu ya, Indonesia itu is one of the 7 dragons in Asia, katanya gitu. Aku mau pulang ke Indonesia karena mau membangun Indonesia. Wih, visioner sekali ini my boyfriend gitu kan ya. Saya takjub melihatnya, wih ideologi mahasiswa ya, kayak Pak Karno aja, kayak Bung Hatta. Mau membangun Indonesia. Meskipun pada waktu itu dia juga belum tahu bagaimana membangun Indonesia dengan cara apa gitu ya. Terus saya tanya, lah bagaimana dengan aku gitu. Terus pacar saya waktu itu bilang gini, loh kalau pacar saya waktu itu, sekarang sudah jadi suami gitu. Kalau kamu serius dengan hubungan ini, ya kamu pulanglah sama saya. Waduh, dalam hati saya, berarti I have to give up my dream, ya kan saudara ya. Padahal tuh saya tuh rencananya habis lulus kuliah mau daftar bisnis visa, karena kan student di sana dikasih waktu 1 tahun untuk cari pekerjaan. Nanti kalau udah dapat pekerjaan dari surat sponsor employer kita bisa daftar izin tinggal seperti anak saya sekarang gitu kan. Nah, tapi saya tahu kalau misalkan saya daftar pasti keluar kan, rekod saya kan bagus di Amerika gitu ya. Kalau itu izin tinggal keluar, saya pasti nggak pulang. Saya pasti mendua hati. Ya udah daripada gitu, saya nggak daftar sekalian. Jadi bulat, tidak ada pilihan, harus pulang, gitu saudara ya. Itu yang saya lakukan. Saya pulang, saya tinggalkan Amerika. Nah, ketika sampai di Indonesia, nggak lama kami tunangan, ya, nggak lama kami menikah. Yang tadi saya ceritakan waktu di tengah-tengah krisis moneter, ya. Setelah itu kami membangun bisnis. Karena memang kami merasa kami dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi businessman, businesswoman. Joseph di akhir zaman, kita akan menjadi donatur buat pekerjaan Tuhan, buat gereja-gereja. Berapa sih kecil, sini yang bantu gitu kan saudara ya. Kami melakukan banyak sekali bisnis saudara, mulai dari graphic design sampai punya percetakan ya. Lalu kami juga sempat financial consultant ya saudara ya, financial consultant. Terus kami juga sempat trading sandal ke Kepulauan Fiji. Kami ekspor saudara beberapa kontainer. Ketika bisnis kami udah mulai at the peak gitu saudara ya, udah mulai enak gitu ya saudara ya. Karena Krismon kan susah ya. Akhirnya bisa ke luar negeri lagi. Malah dipanggil Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu. Waktu itu saya usianya hampir 30, ya saudara 30 tahun, suami saya 31. Kami sedang perjalanan misi di Sulawesi, memang Sulawesi itu pulau misi buat kami ya kan. Kami lagi menemani hamba Tuhan yang harus kami terjemahkan, hamba Tuhan dari luar negeri. Nah terus mentor kami di mobil itu perjalanan 6 jam dari Gorontalo ke Papayato, kanan kiri cuma pohon. Sesekali ada yang jualan jagung rebus. Udah gak ada apa-apa lagi saudara ya. Lalu mentor kami itu bilang, Daniel and Debbie, this is the time now God wants you to serve Him full time.
ya kan? Terus suami saya bilang, sudah 90% loh waktuku aku kasih untuk melayani Tuhan. Sisa 10% aja, kalau malam aku tuh jawab email untuk close business transaction gitu, masa kurang gitu kan ya. Terus mentor kami itu bilang, no, God doesn't want your 90%, God wants 100% of your time. Ya kan? Terus suami saya bilang, okay, but I'm married now, so if you can convince my wife, karena kita juga udah punya anak satu waktu itu saudara ya, ini tahun 2005. Terus mentor itu ngomong ke saya dikasih penataran singkat di dalam mobil itu, ya, dibilang seperti ini, kalau kamu berkata ya atas panggilan Tuhan ini, jangan pernah membandingkan diri kamu sama teman-teman kamu yang lain. Kamu jangan lihat tas mereka, jangan lihat sepatu mereka, jangan lihat mobil mereka, jangan lihat rumah mereka. Karena kamu sendiri adalah hamba Tuhan, suamimu hamba Tuhan. Kemungkinan kamu tidak akan punya semua kemewahan yang mereka punya. Apakah kamu siap? Dia bilang gitu, ya kan? Sebagai hamba Tuhan sekarang orientasinya berbeda. Kita bukan mencari uang, tidak mencari kekayaan, tapi mencari jiwa-jiwa. Ya, wah, itu mentor radikal banget, saudara. Terus saya dibilang gini, hidup melayani Tuhan tuh ya, ibaratnya seperti kalau Tuhan minta kita lompat dari jurang, gitu saudara ya. Dan kita tuh nggak bawa parasut, kita nggak bawa alat-alat gitu, lompat aja. Terus kita mengandalkan tangan Tuhan untuk menopang kita. Kok serem ya? Terus kita berharap Tuhan akan segera menopangkan tangannya. Tapi kok enggak ditopang-topang ya, katanya gitu. Sampai kepala kita udah nyuncung ke bawah, ngelihat cadas-cadas batu itu. Sebentar lagi kita akan terhempas di cadas-cadas batu itu. Just before we hit the rocks. Oh ini GBI on the rock ya kan? Just before we hit the rock, God's hand is going to bring you up. Phew, gitu kan saudara. Tapi itu loh, terlalu seram analoginya gitu kan. Ini kalau anak muda zaman sekarang diomongin gitu, no thank you gitu kan ya. Ngapain gitu ya saudara ya. But at that time, kami sudah belajar kalau Tuhan yang minta, we will say yes. Karena percuma kalau mau tawar-tawaran sama Tuhan, gak mungkin menang gitu saudara ya. Lagi pula menyadari bahwa hidup kami sudah dirubah sedemikian rupa oleh Tuhan. Apalah artinya ya, Yesus mati di atas kayu salib demi kita, tidak sebanding itu kalau mau dihitung dengan hidup kita yang kita persembahkan kembali kepada Tuhan ya. Jadi akhirnya I said yes, my husband said yes. 20 years ago, we gave our lives to serve God full time. Waktu balik pulang dari Sulawesi ke Surabaya, itu kan mulai didengar sama orang tua, sama adik-adik, ya kan kakak-kakak. Wah, semuanya bilang ini, kamu gila ya, teman-teman juga dengar, gila ya, edan ya, katanya gitu. Adik saya satu itu ada yang tanya gini, Cie, kamu tahu nggak kalau hidup ini perlu uang? Tahu. Terus dia bilang, terus kamu dulu mau jadi apa? Kok malah bisa-bisanya kamu ya udah kuliah sampai ke Amerika, kok sekarang malah memberikan hidup melayani Tuhan? Nanti kamu makan apa kamu? Katanya gitu saudara ya. Saya bilang, ya kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan akan menyediakan. Tapi ngomong sama orang yang gak ngerti panggilan juga agak percuma gitu kan saudara. Saya ditantang loh. Kita lihat ya, 10 tahun dari sekarang lebih kaya mana? Kamu apa aku? Katanya gitu saudara. 10 tahun sudah berlalu kan ya. Kalau dihitung duit mungkin kaya dia. Tapi kalau dihitung hal-hal yang lain, non-material, saya bisa bilang lebih kaya saya daripada dia. Ya kan? Anak dia cuma satu, anak jasmaninya. Anak jasmaniku 2, tapi anak rohaniku loh ribuan. Amin saudara ya. Jadi aku merasa lebih kaya dari dia gitu saudara ya. Nah terus akhirnya saudara, sampai dengan hari ini Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu setia. Saya mengalami banyak hal dalam 20 tahun terakhir ini. Saya pernah punya anak yang pertama itu sakit parah gara-gara rumah kontrakan di Jakarta kebanjiran. Dalam keadaan pelayanan kami kehabisan uang, bangkrut. Berbisnis gak pernah bangkrut. Melayani Tuhan loh bangkrut. Malu apa enggak sih sebenarnya ya? Yes, we went through it all. Terus anakku itu gara-gara rumah kebanjiran, dia sakit infeksi selaput jantung.
kena virus, yes. Dalam keadaan kami nggak punya uang untuk bayar dokter. Dokternya di Indonesia tuh bilang bahwa anakmu ini cepat ke Singapura buat dioperasi supaya terselamatkan nyawanya. Dia sesek napas saudara, mukanya udah biru, sampai harus pakai oksigen selang-selangnya, sampai harus dikasih morfin untuk menahan sakitnya. Darahnya itu HB-nya drop setiap hari sampai 6, sampai transfusi darah. Ya, tapi dengan cara yang ajaib kami bisa membawa anak ini berobat ke Singapura, bukan karena kami punya uang banyak, tapi karena ada banyak orang yang peduli. Entah orang itu dari mana, keluarga dekat, keluarga jauh, jemaat-jemaat yang kami layani ngirimin duit ke kami, sampai akhirnya bisa bawa anak itu ke Singapura. Dioperasi di Singapura, saudara tahu? Surgeonnya, ini bukan di rumah sakit yang ecek-ecek saudara, ini di rumah sakit salah satu yang termahal di Singapura, Gleneagles Hospital saudara ya. Itu yang dokternya naik Ferrari, naik Porsche gitu saudara ya. Terus dokter bedahnya mengoperasi dia FOC, free of charge. Karena tahu kami ini keluarga hamba Tuhan. Kemudian buat Tuhan Yesus ya. Waktu itu usianya 7 tahun. Terus bagaimana terus nyambung ya kayak benang merah, bisa dia dapat scholarship ya kan untuk kuliah di Singapura gitu ya. Wah itu full scholarship untuk uang kuliah tapi juga untuk biaya hidupnya, untuk uang tinggal. Jadi di zaman dia kuliah tuh, waduh saya sama Pastor Dano kayak kemana-mana, wih enteng banget ya, kayak jalan di atas air. Punya anak gini 1000 nggak masalah kali ya gitu saudara ya. Kok nggak mau repotin orang tua? But you know what, pandemic hits. Jadi 3 tahun sudah dapat S1 ya, dia ngambil Bachelor of Arts, konsentrasi film, perfilman ya. Terus 2 tahun sudah lewat, sisa 1 tahun terakhir ini loh saudara, pandemic hit. Terus dia kehilangan beasiswanya karena donaturnya mundur gitu saudara ya. Terus waktu itu saya bilang kamu pulang dulu deh, kita ngobrolin lagi, kita tata lagi, karena tabungannya mami jadi tidak cukup buat support kamu 1 tahun gitu kan. Tapi anaknya ini tidak mau pulang. Dia bilang, I'm sorry kalau kedengarannya aku egois, tapi kalau aku pulang mami, kapan aku akan balik ke Singapura lagi? Kapan aku akan bisa menyelesaikan kuliahku? Dia bilang gitu. Ini kan menyangkut masa depanku, jadi harus kuperjuangkan. Nah tapi gimana caranya? Mami Dedi nggak akan bisa lo bayarin gitu kan? Terus udah mau ribut di telepon, suami saya bilang, ya gini aja, jangan ribut dulu, kita berdoa dulu. Kita minta jawaban dari Tuhan. Ya Angel, kalau Tuhan suruh kamu stay, then you stay. Tapi kalau Tuhan suruh pulang, kamu pulang loh ya. Gitu. Oke. Terus kita berdoa. Berapa hari kemudian suami saya terima jawaban dari Tuhan. Let her stay in Singapore, I will take care of her. Oh ya udah, kalau Tuhan yang suruh ya kita nurut. Tapi namanya orang tua kan harus bertanggung jawab toh. Masa ya udah terserah Tuhan kalau gitu. Ayo sekarang kirim duit. Ya kan nggak bisa gitu juga. Ya iman tanpa perbuatan mati. Jadi saya berpikir waktu pandemi itu kan lockdown semuanya ya. Kami tidak mendapatkan undangan khotbah ke gereja-gereja, tidak bisa berjualan buku juga. Ya, jadi income kami sangat terbatas juga gitu saudara ya. Saya masuk ke dapur. Saya bisa masak, saya bisa bikin kue, bisa bikin cake, roti, apapun yang bisa saya bikin saudara. Kami terima orderan. Dan itu lumayan saudara ya. Jadi dalam 1 bulan itu kalau bisa kirim uang tambahan ya $1.000 ke Angel ke Singapura itu lega rasanya hati saya gitu ya. Uang sekolah juga minta dicicil dan lain sebagainya. Singkat cerita akhirnya anak itu lulus saudara ya. Itu perjuangan yang sangat-sangat keras karena setiap hari saya bisa tidur jam 2 pagi, baru mau tidur jam 2 pagi, tapi jam 5 saya harus bangun karena raginya sudah naik, harus masukkan ke oven. Bentar aku minum ya. Suami saya waktu itu udah tidur duluan. Waktu saya akhirnya rebahan gitu, dia tanya, jam berapa ini gitu ya. Saya bilang jam 2. Suami saya tidur duluan karena he is more than conqueror ya, lebih dari pemenang, dia tidur duluan. Akunya masih kerja di dapur. Jam 2, terus dia bilang, wah kamu pasti capek ya? Capek. Udahlah nggak usah dibahas, tidur aku bilang gitu.
Kenapa saya tidak mau membahasnya? Karena saya lagi dalam mode berjuang. Kalau saya bahas, nanti saya akan pity party. Kalau saya bahas, nanti saya nangis. Susah banget ikut kamu. Tahu gitu aku kawin nggak sama kamu. Susah banget melayani Tuhan. Enak punya bojo kok lemerat gitu saudara ya. Akhirnya nanti mengasihani diri sendiri dan memakan banyak energi. Sedangkan saya perlu bangun jam 5, cuma 3 jam aja tidurnya ya kan. Jadi saya tidak mau untuk membahas hal itu. Waktunya ada waktu dalam hidup kita. Beberapa dari saudara mungkin experiencing a tough life in Australia. Ada waktunya kita harus berjuang. Berjuanglah bersama dengan Tuhan, pasti hasilnya baik. Karena janji firman Tuhan, Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Terus waktu itu akhirnya aku minum dulu ya, kok jadi batuk. Akhirnya saudara, anak kami itu lulus ya di wisuda, itu pun masih lockdown loh. Kami masih tidak bisa mengunjungi dia ke Singapura. Waktu itu saya sudah frustrasi. Saya sampai gini udah berjuang setengah mati setahun terakhir itu ya kan. Saya pengen nulis surat terbuka kepada Bapak Presiden Jokowi dan kepada Prime Minister Lee Hsien Loong gitu kan saudara ya. Saya mau memohon sebagai seorang ibu yang sudah berjuang supaya anak ini bisa lulus kuliah. Memohon supaya dikasih izin masuk supaya bisa menghadiri acara wisudahnya. Tapi anak saya bilang gini saudara, Mami jangan macam-macam ya Mami ya. Aku ini statusnya masih student loh. Ya, Mami nggak usah nulis-nulis yang aneh-aneh loh, Mami nanti aku nggak dapat izin tinggal kata anakku gitu saudara ya. Jadi akhirnya saya urungkan niat saya untuk menulis surat terbuka itu saudara. Terus kami memikirkan cara yang lain. Kami mengadakan nonton bareng di gereja kami saudara. Jadi di live streamingkan gitu kan di layar. Waktu nama dia dipanggil Angelin Katarina Hendrata, wih kami semua berdiri tepuk tangan cepit-cepit gitu saudara ya. Seakan-akan kami ada di sana. Terus kami membuat foto suami saya, terus kasih jarak baru James gitu kan. Nanti Cece berdiri di sini ya gitu. Seakan-akan saya memeluk dia gitu. Terus kita cut and paste, kita Photoshop saudara. Jadi ada fotonya bersama-sama waktu dia wisuda. Teman-teman saya yang melihat itu heran, Dan kamu kok bisa masuk Singapura? Gimana caranya? Saya bilang ini Photoshop gitu ya. Kurang jeli karena apa? Angel masih pakai masker, sedangkan kami bertiga di Jakarta udah lost, nggak terlalu strict lagi gitu saudara ya. Nah, yang indahnya adalah ketika dia lulus, dia nggak cuman lulus gitu aja, tapi dia lulus with first class honors. Kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Jadi orang tuanya berjuang, ternyata anaknya di Singapura juga berjuang ya. Jadi kita lihat perjuangan kita akan menghasilkan sesuatu yang indah kalau kita berjuang bersama-sama dengan Yesus. Amin. Terus teman-teman saya juga bilang nih orang-orang Indonesia yang lulus di Singapura, thank you. Oh ya, thank you. Anak-anak teman-teman saya yang lulusan Singapura itu banyak yang terima email dari Government of Singapore, dikasih tahu kamu punya waktu 2 minggu to pack your bag and go home. Pemerintah Singapura nggak mau ngurusin anak-anak dari Indonesia gitu saudara ya. Tapi anak kami menerima email dari pemerintah Singapura yang bunyinya panggilan vaksin. Dari situ saya langsung tahu, kayaknya pemerintah Singapura kepingin kamu stay deh, C. Saya bilang gitu ya kan. Dan benar saudara ya, ternyata dia mendapatkan kemudahan sekali untuk
ngurus izin tinggalnya, dapat kerjaan ya. Dia sempat pindah satu tempat kerja yang sekarang ini bisa sponsorin dia untuk apply for permanent residence ya. Kemuliaan buat Tuhan Yesus, amin saudara. Orang tuanya melayani Tuhan, anak-anaknya ikut menuai apa yang ditabur oleh orang tuanya, gitu saudara ya. Dan ini sedikit sharing juga, waktu kami masuk ke Australia, tanggal 2 kami terbang, tanggal 3 subuh kami sudah mendarat di Sydney. Untuk trip kali ini juga saya dengan Pastor Daniel mendapatkan 5 tahun ya, dan multiple entries ya, dan itu bisnis visa. Kami ngaku hamba Tuhan mau memberikan pengajaran di sini. Kemudian buat Tuhan Yesus saudara ya. Jadi itu banyak sekali saudara mujizat-mujizat yang kami alami di dalam hidup kami ya. Tidak selamanya ikut Tuhan itu mudah. Tapi yang jelas, kalaupun Tuhan izinkan kita melewati lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Sehingga kalaupun kita berpikir sudah gak kuat, ada kekuatan baru sehingga kita bisa melewati masa-masa sukar dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau di Good News Program, kami itu wawancara orang lain ya. Jadi jarang saya men-sharingkan tentang perjalanan hidup kami sendiri ya. Jadi dalam kesempatan ini gitu, saudara bisa mengenal saya dengan lebih dalam gitu ya, tahu pergumulan-pergumulan kami gitu. Puji Tuhan, Anda diberkati? Puji Tuhan saudara ya. Jadi mari saudara, hari ini kita di hari Pentakosta ini tahun 2025 membuat suatu komitmen yang baru kepada Tuhan. Kalau sudah sekian lama menjadi orang Kristen, pastikan hidup kita ditransformasikan. Pastikan ada perubahan. Yang dulu seperti apa, sekarang kita berbalik 180 derajat. Amin saudara. Hidup yang buruk sekarang menjadi hidup yang baik. Hidup dalam kegelapan sekarang hidup dalam terang. Hidup yang tidak berarti sekarang hidup penuh arti. Hidup tanpa arah tujuan sekarang hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Ya, saya dulu yang merasa hidup ini tidak ada harapan. Hari ini saya bersaksi kepada saudara, hidup ini penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Amin. Kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan dan berdampak bagi banyak orang. Ya, janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunannya, supaya Abraham dan keturunannya juga bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan janji yang sama juga kita warisi. Amin saudara. Kita akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Dengan cara kita sendiri, masing-masing punya cara. Ya, pelayanan itu perlu 3D saudara. Doa, daya, dan dana. Ya, doakan pelayanan-pelayanan gereja saudara gitu ya kan. Daya, tenaga, waktu ya, ayo pergi misi pelayanan gitu saudara ya. Kalau 2 ini tidak bisa, berikan yang D yang ketiga, dana. Ya kan saudara, jangan sampai Anda yang sudah berada di Australia kemudian merasa nyaman, gak ingat lagi sama Indonesia. Tentu ada alasan kenapa kita dilahirkan sebagai orang Indonesia, karena Tuhan mau titipkan Indonesia ini kepada kita. Amin saudara. Karena Tuhan mau kita menjadi berkat buat Indonesia. Karena Tuhan mau kita membawa terang Injil bagi Indonesia. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya juga membawa buku-buku kami saudara ya. Ada 2 buku terakhir yang saya bawa. Judulnya Love Revolution, yang itu buat relationship ya, kalau mau menikah, hubungan keluarga, suami istri, itu cocok sekali saudara ya. Dan ada buku yang kedua, judulnya Bangkit Lagi. Waktu pandemi kemarin saudara, kami banyak mengalami kesulitan, bukan hanya anak kehilangan beasiswa, tapi ada masalah lain yang lebih besar, yang mana itu hampir membuat saya dan suami saya berhenti melayani. Ya, it was a big storm that hit our ministry. Nah saudara, nanti kalau mau lihat juga boleh saudara ya, bagaimana Tuhan membuat kami sanggup melewati badai yang terbesar dalam pelayanan kami itu, sehingga kami bisa bangkit lagi. Itu judul bukunya saudara ya. Nah
Nanti saudara silakan, nanti akan saya tanda tangan juga. Mau foto bersama juga boleh. Buku ini tidak dijual, tapi saudara bisa dapatkan dengan memberikan donasi. Berapapun juga yang Tuhan taruh dalam hati saudara, you may get a copy of the book. Oke? Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri ya. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, tetapi akan melakukan persis seperti apa yang Tuhan inginkan. Hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus mari berbicara terus dalam hati umat-Mu di tempat ini. Ingatkan mereka, teguhkan mereka. Kaki yang mulai goyah, tangan yang mulai lemah, Tuhan kuatkan mereka. Sehingga mereka pun Tuhan bisa bangkit lagi. Kalau ada di antara mereka yang mengalami keterpurukan, kegagalan, kami percaya Roh Kudus-Mu sanggup membangkitkan mereka kembali. Roh mereka menyala-nyala kembali untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan saudara-saudariku di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Hamba percaya Tuhan, apapun pergumulan mereka, mereka sanggup melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus yang memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat terobosan-terobosan terjadi di tempat ini. Kesaksian-kesaksian yang luar biasa akan dibagikan di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap bersama-sama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Amin. Terima kasih Pastor Debbie, kesaksiannya sangat menjadi berkat bagi kita semua. Kini saatnya kita mau memberikan persembahan offering kita. Hari sebelumnya Bapak Ibu bisa dalam transfer juga Indonesian Christian Fellowship dengan BSB number 082332 8359400914 dan ada account is a mission fund. Bapak Ibu juga bisa mentransfer untuk mission fund. Hari ini sama-sama kita bersatu dalam doa sebelum kita memberi. Bapak Ibu, Bapak Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk firman yang Kau dengar, yang Kau berikan kepada kami. Biar Kau yang terus Bapak izinkan kami untuk menjadi pewarta-Mu. Izinkan kami terus ya Bapak, berikan kesempatan untuk terus menjadi pewarta firman. Beranikan, dimampukan ya Bapak, untuk terus menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Engkau ya Bapak. Ini saatnya kami mau memberi Tuhan, kiranya tangan-Mu yang memberi, yang memberkati tangan-tangan yang memberi. Terima kasih Bapak, kami mau memberi dengan sukacita yang penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan memberi. Yesus aku
kasih buat Debbie yang sudah share firman Tuhan. Wah, kita semua diberkati ya. Amin. Diberkati dengan story-storynya, dengan ceritanya. Ya benar sih kalau selama ini dengar nonton Anugerah Ministry ya kita dengar dari cerita narasumbernya, bukan dari cerita keluarga Ibu Dewi. Hari ini kita merasa diberkati sekali dengan ceritanya, pergumulannya, perjuangan keroso. Oh kalau bahasa Surabaya keroso ya, keroso sampai ke sini. Teman-teman, ayolah kita berguna, berfungsi karena Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Kita diberikan kemampuan untuk menjadi orang yang berani, boldness tadi itu ya, berani speak up juga. Tadi poin yang ketiga tadi apa? Empower to apa? To be? Lupa? Ayo, lupa? Radikal apa? Transformation gini. Kalau saudara punya Roh Kudus, pasti keadaan di sekelilingmu akan jadi lebih baik. Pasti. Kenapa? Karena kalian yang akan membawa perubahan itu, betul nggak? Pasti. Nggak mungkin tidak. Satu hari saya pernah dengar khotbahnya Pak Yose Karol dari JPCC. Dia terinspirasi oleh khotbahnya Pastor Jeffrey Rahman, senior pastor. Dia bilang gini, kalau kamu berada di satu tempat, make sure waktu pas kamu masuk tempat itu dan waktu pas kamu keluar tempat itu harus jadi lebih baik karena ada kamu yang pernah masuk di situ. Dia beri tantangan begini, setiap kali kamu masuk tempat, perhatikan, no matter what, harus ada kondisi yang sedikit lebih berubah, harus ada kondisi yang lebih berubah. Kenapa? Karena kamu yang sudah punya Roh Kudus masuk ke situ. Nah dia tantang begini, kalau masuk ke toilet, suka ada tisu, berapa tisu? Misalnya ada 4 tisu gitu. Kalau kamu pungut satu, masukin ke tempat sampah satu, berarti tempat itu sudah lebih baik karena kamu masuk ke situ. Kamu yang sudah punya Roh Kudus, kita yang sudah punya Roh Kudus masuk ke tempat situ dan tempat itu jadi sedikit lebih baik. Itu artinya kita sudah mengerjakan hal itu. Nah, saya coba praktekin saudara. Saya ini kan kerja kemana-mana, kalau mau pipis itu di mana-mana, bener ya? Mau pipis di mana-mana. Saya praktekin. Saya udah dengar khotbah ini, saya mau coba praktekin. Jadi setiap kali saya kemana, saya coba make sure. Pokoknya kalau saya masuk dan saya keluar, tempat itu harus lebih baik. Tempat ini jadi lebih baik kemarin karena Jeff bikin rak itu. If you look at that storage sekarang, waduh, rapinya bukan main, betul? Saya percaya setiap orang yang punya Roh Kudus akan diberikan kemampuan untuk berani. Aku punya talenta ini, aku bisa kayaknya bikin itu jadi lebih baik. Do it. Kerjain di sini, kerjain di rumah tanggamu, kerjain di tempat kerjamu, kerjain dimanapun kamu berada. Tempat itu akan jadi tempat yang lebih baik. Amin saudara. So, ayo pergunakan waktu sebaik-baiknya. Dari tadi kita nggak ngomong soal me time, nggak cerita me time loh ibu tadi. Nggak cerita soal tidur banyak, nggak kan ya? Nggak cerita soal main game, nggak kan ya? Nggak cerita soal drama Korea. Banyak hal yang ternyata bisa dialokasikan untuk membuat hal-hal yang jauh lebih berguna. Amin saudara. Ayo kita bangkit berdiri, kita selesai dengan jam ibadah kita hari ini. Masih ada pelayanan satu kali lagi, saya rasa Ibu Devi, kita berdoa buat pelayanan Ibu Devi ya, supaya seperti di tempat ini kita diberkati, di tempat nanti Ibu Devi melayani, kita percaya juga lawatan yang dan pengurapannya dari Roh Kudus juga akan menyertai pelayanan. Jadi sama-sama kita arahkan tangan kita kepada Ibu Devi, boleh? Bapak di surga, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh diberkati Tuhan dengan semua kesaksian, dengan semua sharing, dengan semua firman Tuhan yang kami dengar hari ini melalui hamba-Mu, Pastor Debbie, Katarina. Tuhan berdoa Tuhan Yesus, Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati anak-anaknya juga Tuhan Yesus yang sedang mengupayakan untuk dapat permanent resident. Tuhan Yesus, Kau buka jalan Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mempunyai segalanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biar hal-hal yang terbaik semua terjadi atas keluarga ini Tuhan Yesus.
Dan biar keluarga ini boleh tetap setia melayani Tuhan dimanapun kau panggil, kemanapun kau pilih Tuhan Yesus, tempat-tempat yang bahkan yang di luar jangkauan dan menjadi bagian mereka untuk mereka kerjakan, biar itu boleh dikerjakan dengan sepenuh hati Tuhan Yesus. Dan biar kami semua yang ada di sini juga yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini Tuhan boleh tetap melayani Tuhan dengan semangat, boleh tetap setia mengiringi Tuhan, dan boleh tetap setia untuk bersaksi Tuhan. Kalau sebentar lagi Pastor Dedi juga akan melayani Tuhan Yesus di gereja untuk bersaksi juga Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan Yesus biar pengurapan dan lawatan Roh Kudus itu boleh menyertai setiap pelayanannya Tuhan Yesus, dan jemaat yang mendengarkan boleh terinspirasi Tuhan, terimpartasi Tuhan dengan pekerjaan dan karyamu Tuhan Yesus yang luar biasa. Terpuji namamu. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita semua, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia dan berkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bukunya, seberapapun yang saudara digerakkan untuk memberi, silakan memberi, pasti buku-bukunya akan memberkati. Dan jangan lupa follow, subscribe, komen, share Anugerah Ministry ya, karena channel itu banyak memberikan inspirasi buat banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.